Polisi menangkap 5 pelaku yang terlibat pencurian plat besi kolong tol di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari 5 pelaku yang ditangkap, 2 diantaranya berperan sebagai eksekutor, sementara 3 lainnya penada. Adapun 1 dari 3 penada itu ialah seorang wanita parubaya. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Puadi mengatakan, penangkapan terhadap para pelaku dilakukan setelah polisi menerima laporan pencurian pada 23 April 2025 lalu. Di hari itu juga pada tanggal 23 April 2025, polisi menangkap pelaku utama pencurian, yakni seorang pria berinisial SW 43 tahun. Aksi para pelaku diketahui merugikan PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP, selaku pengelola jalan tol sekaligus pemilik aset. Kepada polisi, pelaku SW dan ML mengaku sudah melakukan aksinya berulang kali. Mereka pun menjual barang curian berupa plat besi ke 3 pelaku penadahan, yakni RT, M yang merupakan seorang wanita parubaya, dan AK. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, motif para pelaku melakukan aksinya adalah alasan ekonomi. Besi-besi hasil curian dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Informasi adanya kehilangan plat yang merupakan bagian dari jalan tol itu kami terima berdasarkan adanya laporan polisi nomor LP B745 4 Romawi 2025 Polres Metro Jakarta Utara pada tanggal 23 April 2025. Berdasarkan adanya laporan polisi tersebut, maka jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melakukan serangkaian upaya penyelidikan dalam rangka mengungkap dugaan adanya pencurian dengan pemberatan di kolong tol Tanjung Priok. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, maka di hari yang sama jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara berhasil menangkap dan mengamankan pelaku dengan inisial SW, laki-laki 43 tahun. Ini kita amankan di daerah Tanjung Priok. Kemudian dari 1 orang pelaku tersebut kita kembangkan. Kita kemudian menangkap dan mengamankan 4 pelaku lainnya, yaitu inisial RT, laki-laki 51 tahun. Ini juga perannya sebagai pelaku pencurinya atau pencurian dengan pemberatan tadi. Kemudian M, perempuan 51 tahun. Kemudian AK, laki-laki 45 tahun. Kemudian ML, laki-laki 41 tahun. Ini perannya adalah pertolongan jahat atau penadahan. Ya. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik jajaran Satreskrim, bahwa menurut pengakuan tersangka yang pertama yaitu SW, bahwa SW mengakui telah melakukan pencurian sebanyak 10 kali. Kemudian dari tersangka ML itu mengakui melakukan pencurian sebanyak 3 kali. Kemudian para penadahnya ini RT, M, dan AK, ya ini yang menampung dari hasil curian dari para pelaku. Dan selain kelima orang tersebut, masih ada 2 pelaku yang masih kami lakukan pengejaran, yang merupakan sebagai pelaku pencuriannya atau pencurian dengan pemberatannya, yaitu dengan inisial RP. Kemudian yang kedua dengan inisial RD, kita tetapkan sebagai DPO. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut kami berhasil mengamankan barang bukti. Yang pertama kita amankan 7 keping plat besi, yaitu yang dilakukan oleh tersangka M. Kemudian 2 keping plat besi milik tersangka AK. Kemudian juga kita sita 2 buah timbangan milik tersangka AK. Kemudian 1
1 buah tabung gas las besi milik RT, kemudian 2 buah palu, 1 buah pahat, dan adanya rekaman CCTV. Sementara itu, untuk mencegah pencurian terulang kembali, PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP mengganti bagian plat besi jalan tol dengan material bernama Fiber Reinforced Polymer atau FRP. FRP merupakan panel berbahan fiber yang memiliki fungsi serupa dengan plat besi steel flat bonding, namun tak memiliki nilai ekonomis. Direktur Operasi CMNP, Joko Sabto mengatakan, panel fiber ini sama kuatnya dengan plat besi jalan tol untuk memperkuat pondasi. Dengan material yang baru, CMNP meyakini tak lagi ada pencurian karena panel fiber cenderung tidak laku dijual. Karena memang secara rutin dari pihak jalan tol kami selalu melakukan pemeriksaan rutin terhadap pemeliharaannya. Jadi salah satu yang kami lihat adalah memang plat tadi, karena plat tadi fungsinya adalah sebagai penambah kekuatan, jadi sebenarnya bukan fungsi utama daripada struktur jalan. Jadi hanya penambah kekuatan dengan munculnya maraknya kendaraan motor, maka kami antisipasi dengan adanya penambahan plat tadi seperti itu. Jadi apa yang terjadi di tahun sebelumnya sebenarnya sudah kami laporkan dan secara cepat juga sudah ditindaklanjuti oleh pihak Polres maupun Polsek begitu, dengan ada penangkapan beberapa pencurinya seperti itu. Nah, untuk kasus yang sekarang terkait sama kebakaran memang lokasinya memang pendek ya, karena tipenya tadi istilahnya slap on file seperti itu. Jadi memang saat ini kami tindakannya adalah dengan pastinya mungkin yang pertama kami terima kasih nih Pak Kapolres. Jadi dengan cepat sekali bisa atas laporan kami bisa menangani dan menangkap langsung si pihak pencurinya seperti itu. Jadi sekali lagi kami mewakili manajemen CMNP mengucapkan terima kasih, kerjasama yang sudah baik sebenarnya akan bertambah baik rasanya kemudian bulan hari. Nanti langkah berikutnya adalah memang kami akan lebih sering melakukan kegiatan seperti patroli begitu untuk meningkatkan pengawasan dan pastinya kerjasama dengan pihak Polres maupun wilayah. Jadi langkah pertama kami sudah melakukan pemagaran, jadi supaya minimum mempersempit daripada ruang gerak pihak-pihak yang memang tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi langkah dari awal kami sudah lakukan terhadap plat-plat yang memang diambil oleh pihak tidak bertanggung jawab seperti itu. Kami melakukan penggantian tidak dengan plat lagi, karena menurut kami plat mempunyai nilai ekonomis yang mungkin orang menjadi berkeinginan untuk mengambil tersebut. Jadi kami ganti dengan namanya FRP. FRP itu seperti karet begitu ya, yang setelah dipasang tidak punya nilai ekonomis. Jadi dengan harapan seperti itu kami bisa meminimal daripada case-case pencurian, dan secara struktur kami tetap bisa mempertahankan penambahan kekuatan tadi dengan baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.